Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Selamat datang di channel Pemulung Hidup. Bayangkan, pemulung tolak 50 miliar rupiah dari Emirat Arab, pilih hidup sederhana, tiba-tiba beli Alphard Cash. Apa rahasia kotak besi misterius di sampah Cisurupan? Twistnya bikin shock. Komen kota kamu. Dari mana nonton? Bandung? Jakarta? Subscribe sekarang biar gak ketinggalan kisah nyata inspiratif. Buat yang sudah subscribe, semoga Allah limpahkan berkah dan solawat selalu menyertai. Like, share yuk. Di lereng Gunung Tangkuban Perahu, Bandung yang sejuk, seorang pria parubaya bernama Pak Joko mendorong gerobak reyotnya menuju TPA Cisurupan. Tubuhnya kurus kering, pakaian compang-camping basah oleh gerimis. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, menyapa ayam-ayam kampung di gubuk sederhananya. Sampah adalah nafkahnya. Botol plastik, kardus basah, kaleng karatan. Itu yang membuatnya bertahan sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti TPA. Bau busuk menyengat hidung. Pak Joko mengais tumpukan limbah pabrik tekstil. Tangan kasarnya yang penuh kapalan meraba sesuatu yang aneh. Sebuah kotak besi berkarat, terkubur di antara plastik dan kain busuk. Berat sekali. Ia angkat perlahan, membersihkan lumpur dari permukaannya. Ada ukiran aneh di atasnya, seperti simbol kuno. Jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Malam harinya, di gubuk kecilnya di Cimahi, Pak Joko membuka kotak itu dengan obeng tua. Cahaya lampu minyak redup menerangi isinya. Bukan sampah biasa. Sekumpulan batu permata mentah, berkilau hijau dan biru. Ukuran telapak tangan. Dari mana asalnya? Ingatannya melayang ke cerita kakeknya dulu, tentang tambang emas Belanda di lereng gunung. Tapi ini permata. Bernilai berapa? Ia tutup kotak rapat, sembunyikan di bawah jerami tempat tidurnya. Keesokan harinya, saat Pak Joko kembali ke TPA, dua pria berpakaian rapi mengawasinya dari kejauhan. Mobil hitam mereka parkir di pinggir jalan. Siapa mereka? Pak Joko pura-pura tak sadar, tapi bulu kuduknya merinding. Malam itu, mimpi datang lagi. Lelaki berjubah putih berbisik, "Jaga harta ini untuk kebaikan." Ia terbangun berkeringat. Apa artinya? 3 hari berlalu. Pak Joko tetap rutinkan mencari sampah, tapi matanya waspada. Kotak besi itu ia simpan aman, tak berani sentuh lagi. Suatu sore, saat ia dorong gerobak pulang melewati pasar Cimahi, dua pria tadi mendekat. Wajah mereka ramah tapi mata tajam. "Pak Joko, kami dari perusahaan ekspor barang antik," kata yang satu, sambil jabat tangan. "Kami dengar Bapak temukan barang berharga di TPA. Boleh lihat?" Pak Joko geleng pelan. "Sampah doang, Mas. Enggak ada apa-apa." Hatinya bergejolak. Mereka tawarkan uang receh untuk beli informasi. Ia tolak sopan, percepat langkah. Malamnya, ia dengar suara langkah di luar gubuk. Pintu reyotnya bergoyang pelan. Seseorang mengintip, ia pegang parang tua, tak tidur semalaman. Keesokan paginya, kejadian aneh lagi. Di TPA, tumpukan sampah di sekitar tempat ia temukan kotak sudah digali orang. Bekas cangkul baru. Siapa yang tahu lokasinya? Pak Joko buru-buru pulang, cek kotaknya. Masih aman. Tapi sekarang, ia curiga. Mungkin ada yang lihat saat ia gali. Atau rumor menyebar di kalangan pemulung lain? Siang itu, telepon genggam tuanya berdering. Nomor tak dikenal. Suara asing beraksen Timur Tengah. "Pak Joko, kami tahu rahasiamu. Kotak besi itu milik leluhur kami. Datang ke Hotel Safu Bandung besok. Ada tawaran luar biasa." Telepon mati. Pak Joko duduk lemas. Tawaran apa? Haruskah ia pergi? Malamnya, mimpi lelaki berjubah kembali. Kali ini, suaranya tegas. "Uji dulu kebenarannya." Pagi cerah di Bandung, Pak Joko naik angkot ke pusat kota. Jantungnya berdegup saat masuk lobi Hotel Safu yang mewah.
Bau parfum mahal menusuk hidungnya yang biasa bau sampah. Di ruang VIP, 3 pria Arab berjubah putih menunggu. Meja penuh makanan, kurma, buah segar, kopi hitam. "Selamat datang, Pak Joko," kata pemimpin mereka, Syekh Ahmed, sambil senyum lebar. Mereka tunjuk foto-foto. Kotak besi itu mirip milik tambang permata diaman era Ottoman. Isinya safir dan zamrud langka, nilai 200 miliar rupiah lebih, kata Syekh Ahmed. "Kami tawarkan 50 miliar rupiah cash sekarang. Tiket kelas bisnis ke Dubai, villa di pantai, pelayan pribadi. Hidup sultan selamanya." Mereka buka laptop, tunjuk rekening bank penuh angka nol. Pak Joko diam lama. Bayang istri dan anak cucunya yang miskin melintas. Villa mewah menggoda. Tapi ingat mimpi lelaki berjubah. "Terima kasih, tapi saya tolak," katanya tegas. "Saya pilih hidup sederhana di sini, dekat keluarga dan sawah Cisurupan. Harta ini punya rahasia lebih besar." Syekh Ahmed kaget. "Kamu gila? Pikir lagi." Pak Joko bangun, tinggalkan ruangan. Diangkut pulang, ia rasakan beban ringan. Tapi malam itu, mobil hitam parkir di depan gubuknya. Pintu terbuka pelan. Seseorang turun. Apa mereka tak terima penolakan? Malam gelap menyelimuti Cimahi. Pak Joko intip dari celah dinding gubuk. Mobil hitam itu milik orang Syekh Ahmed. 2 preman turun, obor di tangan, cari-cari. "Kotaknya mana, tua?" teriak salah satu. Pak Joko pegang parang erat, napas tertahan. Mereka hantam pintu reyotnya. Kayu retak. Ia lompat keluar jendela belakang, lari ke semak-semak. Hujan deras turun, petir menyambar. Preman kejar, tapi Pak Joko kenal medan lereng gunung. Ia sembunyi di gua kecil dekat Sungai Citarum. Basah kuyup, ia peluk kotak besi yang dibawa buru-buru. "Allah lindungi saya," gumamnya. Fajar menyingsing. Preman pergi. Tapi gubuknya hancur. Anak cucunya aman di rumah saudara. Pak Joko putuskan uji batu permata itu. Ia jalan kaki ke toko gemologi tua di Jalan Braga, Bandung. Pemiliknya, Pak Hadi, mata melotot lihat sampel. Ini safir Birma dan zamrud Kolombia. Asli premium. Nilai satu batu saja 50 juta rupiah. Pak Joko syok. "Total berapa?" Tapi Pak Hadi bisik. "Jual diam-diam, atau banyak yang incar?" Malam itu, mimpi lelaki berjubah muncul lagi. "Gunakan untuk kebaikan orang banyak." Apa langkah selanjutnya? 2 hari kemudian, Pak Joko kembali ke laboratorium gemologi Pak Hadi. Kali ini, ia bawa seluruh kotak. Mesin penguji berderu, cahaya laser scan batu-batu itu. Hasil keluar, total nilai 250 miliar rupiah. Pak Hadi geleng-geleng. Bapak kaya raya sekarang. Kolektor Eropa rela bayar 2 kali lipat. Tapi Pak Joko ragu. Gosip sudah menyebar. Pemulung lain curiga ia sembunyikan harta karun. Siang itu, telepon dari Syekh Ahmed lagi. "Kami tahu hasil uji. Naikkan tawaran jadi 100 miliar rupiah. Atau kami ambil paksa." Ancaman nyata. Pak Joko tolak lagi. Malamnya, ia pindah sementara ke masjid kecil di Cisurupan. Imam setempat, Kiai Rahman, dengar cerita. "Ini rezeki Allah, Pak. Jual legal, bagikan ke umat." Keesokan harinya, Pak Joko hubungi lelang resmi di Jakarta via Pak Hadi. Tawaran masuk deras dari Singapura, Swiss, bahkan Dubai. Tapi ia tahan. Di pasar Cimahi, ia lihat mobil hitam lagi, parkir jauh. Pengawas? Hatinya gelisah. Apa ia harus jual cepat sebelum terlambat? Mimpi malam itu berubah. Lelaki berjubah tunjuk ke arah anak-anak miskin bermain di TPA. Pak Joko putuskan jual sebagian batu secara lelang online rahasia, disusun Pak Hadi. Dari Masjid Cisurupan, ia pantau layar laptop pinjaman. Tawaran melonjak. 80 miliar rupiah dari kolektor Swiss. Ia tekan tombol, deal. Uang masuk rekening bank sederhananya pagi harinya.
Syekh Ahmed telepon marah. Kau bodoh, tolak kami. Sekarang kau target. Benar saja. Saat Pak Joko jemput anak cucunya di sekolah dasar Cisurupan, 2 motor hitam ikuti dari belakang. Ia percepat langkah, lari ke pasar ramai. Mereka hampir tangkap. Tapi pedagang sayur bantu sembunyikan di gerobak timun. Siapa mereka, Pak? Tanya pedagang. Orang jahat incar harta, jawab Pak Joko. Malam itu, di masjid, ia hitung uang. Cukup beli tanah, bangun sekolah untuk anak pemulung. Tapi sisa batu masih di tangan. Kiai Rahman saran, laporkan polisi. Pak Joko ragu. Polisi bisa curi juga? Penguntit makin dekat. Suara motor terdengar di luar masjid tengah malam. Mereka datang lagi. Pak Joko pegang batu sisa, siap lari. Tengah malam hujan deras, motor preman reving mendekati masjid Cisurupan. Pak Joko lari keluar belakang, kotak batu dipeluk dada. Ia lari naik lereng gunung Tangkuban Perahu, jalur setapak licin. Lampu senter preman sorot dari belakang. Berhenti, atau mati, teriak mereka. Pak Joko jatuh tergelincir, tapi bangkit, lari zigzag antar pohon pinus. Napasnya megap-megap, kaki lecet. Tiba-tiba, longsor kecil gara-gara hujan. Batu dan lumpur runtuh, blokir jalan preman. Ia selamat tipis. Turun ke lembah, ia sembunyi di rumah Pak Hadi di Braga. Saya jual sisanya besok pagi, katanya. Pak Hadi angguk. Saya urus lelang final. Nilai 120 miliar rupiah lagi. Pagi harinya, lelang selesai. Uang total 200 miliar rupiah aman. Tapi berita bocor ke media lokal Bandung. Judul, Pemulung temukan harta karun di TPA. Syekh Ahmed hubungi terakhir. Kau menang kali ini. Tapi awas. Pak Joko tersenyum. Uang pertama ia transfer untuk beli tanah sekolah. Apa yang ia lakukan selanjutnya dengan kekayaan itu? Seminggu kemudian, pasar pagi Cimahi ramai. Pedagang berteriak jual beli. Tiba-tiba, sorak-sorai meledak. Sebuah Toyota Alphard hitam mengkilap parkir di tengah pasar. Pintu terbuka, Pak Joko turun sambil senyum lebar. Ia baru beli cash dari showroom Toyota Bandung. Harga 1,5 miliar rupiah. Buat jemput cucu sekolah, biar gak kehujanan, katanya pada tetangga yang melongo. Gosip langsung viral. Pemulung tolak Emirat, sekarang punya Alphard. Wartawan lokal datangi gubuk barunya yang ia bangun di Cisurupan. Rahasia apa, Pak? Pak Joko cerita singkat soal kotak besi, tanpa detail. Uang sisanya ia pakai pondasi sekolah gratis, rumah harapan pemulung. Anak-anak miskin mulai belajar di sana, gratis buku dan makan. Tapi bayang Syekh Ahmed belum hilang. Surat ancaman datang. Pak Joko laporkan polisi akhirnya. Tim khusus selidiki TPA, temukan jejak tambang ilegal. Preman ditangkap. Syekh Ahmed kabur ke Dubai. Pak Joko aman. Ia tetap dorong gerobak sampah pagi-pagi, tapi Alphard siap di garasi. Bulan berikutnya, peresmian Sekolah Harapan Pemulung di Cisurupan jadi pesta besar. Ratusan warga Bandung hadir, termasuk Kiai Rahman dan Pak Hadi. Pak Joko potong pita dengan anak cucunya. Ruang kelas baru, perpustakaan, bahkan lapangan bola. Semua dari hasil jual batu permata. Ini rezeki Allah untuk kita semua, katanya di mikrofon. Media nasional liput, pemulung Bandung ubah sampah jadi sekolah mewah. TikTok viral, jutaan views. Donasi mengalir dari penonton. Anak pemulung lain ikut belajar, mimpi jadi dokter, insinyur. Pak Joko ajari mereka, sampah bisa jadi emas kalau rajin dan ikhlas. Tetangga yang dulu remehkan kini minta maaf. Maafkan kami, Pak, kata mereka. Pak Joko peluk satu persatu. Alphardnya sering pinjam untuk angkut anak sekolah. Syekh Ahmed? Kabar burung, ia ditangkap Interpol di bandara. Kotak besi diserahkan Museum Bandung sebagai artefak sejarah. Pak Joko duduk di teras sekolah malam itu, lihat bintang. Gerobak reotnya masih di samping,
Siap besok pagi. Hidup sederhana, tapi hati penuh. Setahun berlalu. Sekolah Harapan Pemulung kini punya 200 siswa. Pak Joko jadi pengelola sukarela, tetap cari sampah pagi untuk contoh. Ia kembangkan usaha daur ulang. Plastik jadi paving block, kardus jadi kerajinan. Ratusan pemulung Bandung ikut, punya gaji tetap. Sampah bukan akhir, tapi awal. Katanya di seminar motivasi ITB. Alphard hitamnya masih kinclong. Tapi ia beli satu lagi untuk angkut barang sekolah. Cucu kesayangannya, Rina, masuk SMA top berkat beasiswa. Kakek hebat, peluk ia. Warga Cisurupan bangun patung kecil Pak Joko di taman desa, simbol ketabahan. Mimpi lelaki berjubah tak datang lagi. Tapi Pak Joko tahu, itu petunjuk Allah. Ia sholat syukur setiap malam, bagi rezeki ke yatim piatu. TPA Cisurupan lebih bersih sekarang, berkat murid-muridnya. Pak Joko dorong gerobak terakhirnya, senyum puas. Hidup sederhana, tapi penuh berkah abadi. 2 tahun kemudian, kabar besar datang dari Museum Bandung. Kotak besi Pak Joko jadi bintang pameran, harta tersembunyi Nusantara. Ribuan pengunjung antre lihat batu replika dan cerita lengkapnya. Pak Joko diundang sebagai tamu kehormatan, naik panggung dengan Alphardnya. Saya cuma pemulung biasa, katanya rendah hati. Sekolah berkembang jadi Politeknik Daur Ulang, kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat. Lulusannya kerja di pabrik hijau nasional. Pak Joko tulis buku sederhana, Emas dari Sampah, terjual ribuan eksemplar. Royalti ia alokasikan beasiswa. Suatu pagi, cucunya Rina beri kabar, "Kakek, saya diterima kuliah di luar negeri." Pak Joko peluk erat, air mata menetes. Preman lama yang ditangkap minta maaf lewat surat dari penjara. Syekh Ahmed, ekstradisi ke Indonesia, hakim vonis atas penyelundupan artefak. Pak Joko berdiri di puncak lereng Cisurupan, lihat sekolah menyala terang. Gerobak reyotnya pensiun di museum sekolah. Ia ambil napas dalam. Perjalanan dari sampah ke cahaya baru dimulai. Berkah terus mengalir. Hari peringatan 3 tahun temuan kotak besi, Cisurupan gelar pesta rakyat besar-besaran. Panggung di lapangan sekolah penuh lampu warna-warni. Ribuan warga Bandung datang, musik dangdut menggelegar. Pak Joko naik panggung, disambut sorak. "Terima kasih Allah," katanya, suara gemetar. Tiba-tiba, mobil mewah parkir. Bukan Alphard, tapi limusin putih. Turun Syekh Ahmed, kali ini tanpa pengawal. "Pak Joko, maafkan saya. Anda ajari saya arti ikhlas," katanya sambil jabat tangan. Ia donasikan 10 miliar rupiah untuk perluas sekolah. Sorak meledak. Pak Joko peluknya. "Maafkan sepenuh hati." Malam itu, kembang api menerangi langit. Rina beri pidato, kakek bukti rezeki datang ke orang baik. Pak Joko duduk diam, lihat anak-anak menari. Hatinya penuh. Dari pemulung tolak Emirat, kini ia bapak bagi ribuan. Cahaya dari sampah abadi selamanya. 5 tahun kemudian, nama Pak Joko jadi legenda nasional. Film dokumenter, Emas Cisurupan, tayang di bioskop, diadaptasi dari kisahnya. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat diserahkan langsung di sekolah. Politeknik Harapan Pemulung luluskan generasi pertama insinyur daur ulang, kerja di perusahaan global. Pak Joko, kini 60 tahun, tetap aktif. Ia keliling desa Bandung dengan Alphard, ajak pemulung gabung koperasi sampahnya. Cucu Rina pulang dari luar negeri, bawa gelar doktor lingkungan. "Kakek inspirasi saya," katanya. Suatu senja, di TPA lama yang kini jadi taman kota, Pak Joko duduk sendirian. Angin sepoi bawa aroma bunga. Kotak besi palsu dipajang di sana sebagai monumen. Ia tersenyum. "Tolak tawaran Emirat, pilih sederhana. Hasilkan warisan tak ternilai." Berkah Allah mengalir tanpa henti. 10 tahun setelah temuan, TPA Cisurupan berubah total. Tak ada lagi sampah berserakan. Koperasi Pemulung Joko punya pabrik daur ulang modern, ekspor ke Eropa. Pak Joko jadi penasihat, meski usianya 65.
Anak cucu dan mantan murid kelola semuanya. Suatu hari, arkeolog temukan tambang asli di lereng Tangkuban. Kotak besi Pak Joko bagian dari harta VOC tersembunyi. Misteri terpecahkan. Media dunia liput, pemulung ungkap sejarah tersembunyi. Pak Joko hadiri konferensi internasional via video dari Bandung. Hidup sederhana kunci bahagia, pesannya. Di rumah barunya dekat sekolah, ia sholat maghrib. Alphard parkir diam, simbol perjuangan. Legenda hidup, menginspirasi selamanya. 20 tahun kemudian, Pak Joko berusia 75 tahun. Sekolahnya kini Universitas Nasional terkenal, cabang di seluruh Jawa Barat. Ribuan lulusan ubah Indonesia jadi negara daur ulang terdepan. Monumennya di Bandung ramai peziarah. Di ranjang sakitnya, dikelilingi keluarga dan mantan murid, Pak Joko bisik lemah. Ingat, tolak keserakahan, pilih kebaikan. Matanya tertutup damai. Jenazahnya disolatkan di Masjid Cisurupan, hadir gubernur dan ribuan orang. Makamnya di taman sekolah, batu nisannya, pemulung yang ubah dunia. Alphard hitam dipajang museum. Kisahnya jadi dongeng abadi. Dari sampah ke legenda, berkah Allah tak pernah usai. Cerita tamat. Demikian kisah nyata Pak Joko, pemulung Bandung yang tolak 50 miliar rupiah dari Emirat demi hidup sederhana. Dari kotak besi misterius di TPA Cisurupan, lahir sekolah, koperasi, dan legenda nasional. Pesan moralnya, rezeki Allah datang ke hati ikhlas, ubah sampah jadi emas abadi. Terima kasih telah menonton channel Pemulung Hidup. Komen kotak kamu dan pelajaran apa yang kamu ambil. Subscribe untuk kisah inspiratif selanjutnya. Semoga sholawat Allah lindungi kita semua. Sampai jumpa.